Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tantu dan Ibu, yang kami hormati pula rekan-rekan Ustaz wal Ustazah rahimahumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita mampu hadir di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabat serta orang-orang yang berpegang teguh di jalan. Ustaz wa Ustazah rahimahullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih sunnah kita yang kurang lebih 3 tahun Ustaz ya? 2 tahunan. 2 tahunan ya? 2 tahunan vakum ya. InsyaAllah pada hari ini kita akan buka kembali dan InsyaAllah akan langsung disampaikan oleh materi kita Al-Ustaz Tuan Guru Haji Zahir Muhammad. Ustaz Tuan Guru rahimahullah, lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini marilah kita sama-sama membuka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya langsung kami serahkan kepada materi kita Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin para asatiz, para asatizah ya di lingkungan pendidikan SD Tiana Saleh 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus serta pipi dan teman-teman sebagai panitia acara ini. Alhamdulillah senang sekali kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam acara kajian fikih sunnah ini yang merupakan kegiatan yang kita hajatkan di lingkungan lembaga ini untuk terus sebagai wadah pencerahan untuk kita semua
sebagai wadah tempat kita tazawud, ya, untuk terus membekali diri dengan wawasan keislaman kita, terutama dalam lebih khusus lagi tentang ritual pengawalan agama kita. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, para asatidz rahimakumullah, mari kita samakan suhu. Kalau bahasa yang sekarang kita samakan suhu maksudnya. Suhu yang mana kita samakan? Ya antara penyampai dengan yang mendengar. Maksud saya harus ada kesamaan suhu itu. Maksudnya semangat, kehangatan, ya. Sebab dengan itu ilmu itu akan ya nyambung dengan sama-sama hangat, kemudian semangat, ya insyaallah sambungan ilmu itu akan cepat mengalir gitu. Nah, saya rasa ini bukan hal baru, hadirin rahimakumullah, ya. Bukan hal baru. Ini merupakan memang adab-adab kita dalam talabul ilmi sejak dulu, ya. Para anbiya dan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ketika memperoleh pencerahan dari Allah Subhanahu melalui penyampaian wahyu, ya. Kan di situ bagaimana proses penyampaian wahyu kepada Nabi SAW dalam kondisi yang sangat yang memang harus patut jadi contoh kita dan untuk jadi kita, ya, acuan kita dalam proses menimba ilmu ini, ya. Bagaimana Nabi ketika menerima wahyu dalam kondisi yang sangat ya luar biasa itu. Dalam ungkapan Al-Quran seperti yang dikatakan adalah dalam firman-Nya, ya Zakaria khudil kitab biquwwah. Wahai Zakaria, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Ya maksudnya definisi kekuatan di sini semangat yang artinya 100%, ya, kuat, kemudian kesiapan untuk menerima, kemudian kondisi konsentrasi yang full dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan suhu itu. Ya, sebab kalau tidak ada timbal balik kesamaan suhu antara penyampai dengan yang mendengar, berakibat pada lemahnya hasilnya. Ya, antum sudah pengalaman di kelas ini kan? Di kelas. Kalau anak-anak murid kita ini misalnya ketika kita masuk macam-macam terus konsentrasinya buyar kesana-kemari, kemudian kita mau menyampaikan, pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan kita harapkan. Tapi ketika misalnya para siswa kita itu begitu kita masuk disambut kita dengan antusias, kemudian penuh rasa cinta, penuh rasa penasaran, kemudian penuh rasa rindu dan seterusnya, insyaallah itu akan menjadi modal awal untuk suksesnya proses pembelajaran itu. Dan itu semua berlaku untuk kita semua. Artinya tidak saja di level SMP atau ibtidaiyah atau semua gitu, sampai level kuliah pun seperti itu. Seperti itu. Memang itu sunatullah dalam proses transfer ilmu. Oleh karena itu sekali lagi, ya mari kita samakan suhu ini, ya. Para ulama yang sukses-sukses zaman dulu sampai sebagai pendiri mazhab, kemudian para mazhab para ahli mazhab dan seterusnya, ya sampai sekarang kitab-kitab kita baca ini di situ tempatnya. Artinya di suhu yang seperti itu mereka ada. Jadi, nah kalau kita bisa menjaga itu insyaallah, ya. Ada seorang sahabat yang, ya, hanya untuk meneliti sebuah informasi hadis itu harus sampai melakukan perjalanan 1 bulan. 1 bulan, bayangkan. Ya. Terus kita bayangkan transportasi zaman dulu hanya pakai kuda atau pakai pakai onta. Kemudian harus menyiapkan, kalau bahasa Sasak, takilan, maksudnya menyiapkan segala-galanya untuk itu. Hanya 1 hadis. 1 hadis. Ini apa informasinya valid atau tidak? Karena hadis ini mengandung ilmu. Dia harus melaksanakan itu proses sebulan. Itu.
dengan semua semangat. Andai kata kalau kita sekarang ini, ya, satu hadis saja itu, masa hanya ini kita mau pergi ke sana, nanti kita cari informasi lain saja. Mungkin perasaan kita seperti itu. Nah, tetapi memang itulah namanya al-isnad itu. Ya, al-isnad artinya informasi valid dari seorang itu betul kita perlu untuk validnya sebuah informasi ilmu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ini sekali lagi mudah-mudahan ya di setiap proses tapakuh ini kita bisa menjaga kesamaan suhu, semangat, kemudian tekad untuk memahami ilmu, ya. Nanti itu akan menjadi batu bata khazanah keilmuan kita. Sangat nikmat rasanya kalau kita sudah memiliki wawasan yang luas. Jadi manapun kita berada, kapanpun kita berada, kita akan hidup mudah. Ya. Ketika kita nanti menghadapi persoalan-persoalan termasuk tentang diri kita ini, rasanya mudah. Kalau wawasan ilmu kita ini apalagi menghadapi corak masyarakat, ketika kita terjun ke masyarakat, masalah Allah semua akan menjadi gampang. Tapi ketika kita lemah dalam masalah wawasan ini, maka kita akan bingung sendiri. Kata Rasulullah, al-mar'u adun lima jahil. Seorang itu pasti akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Nah ini, bahaya kalau gitu. Kalau kita tidak tahu memusuhi sesuatu yang kita tidak tahu, padahal yang kita tidak tahu itu adalah kebenaran. Terus kita musuhi. Karena ini berbahaya untuk kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita samakan suhu untuk tapakuh ini. Mudah-mudahan untuk kita bisa menyelesaikan fikih sunnah ini, mungkin tidak bisa kita ukur dengan deadline waktu kapan kita akan bisa selesai. Yang penting ada azam kita, ada niat kita untuk menyelesaikan. Karena ini, ya kalau bahasa kitab-kitab lain, ada sebuah karangan dari ulama mutakhirin menjudulkan bukunya Ma la yasa'ul muslim jahluh. Apa-apa isi buku itu, apa-apa yang tidak boleh seorang muslim itu bodoh. Maksudnya tidak mengetahui, artinya pengetahuan standar tentang prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip akhlak, prinsip-prinsip ibadah, ya, prinsip-prinsip muamalah. Ini harus harus kita kuasai. Ya. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup di dimensi akidah, dimensi akhlak, dimensi muamalah, semuanya kita ada di situ. Makanya pengetahuan tentang ini standar, ini sangat standar sekali. Fikih sunnah ini pengetahuan tentang misalnya standar sekali. Ya. Kalaupun kita muluk-muluk misalnya berangkat jadi ulama mujtahid, ya bagus. Tapi yang paling pertama sekali kita ini ulum al-usul ini ilmu standar ini. Nah ini ikhwah fillah rahimakumullah. Baik, kita akan masuk ke materi. Saya cari informasi dari sebagian ikhwah kita tentang sampai mana dulu kita pernah bahas dalam kitab ini. Ternyata ada catatan dari Ustaz Sahdar ini, babul masajid. Kita sudah sampai ke bab tentang pembahasan al-masajid. Mungkin pernah kita bahas baginya dulu saja. Pernah, tapi tidak apa-apa kita ulang dari awal. Nah, bab tentang masajid ini penting. Ya, memberikan informasi ya memadai untuk kita bagaimana memiliki wawasan tentang masjid. Ya. Tentang masjid. Dari urgensi masjid, kemudian fadilahnya, kemudian juga apa-apa hal-hal yang harus kita adab-adab yang kita harus berikan kepada masjid. Dalam sebuah asar disebutkan afdalul makan fil ard al masjid. Sebaik-baik tempat itu di muka bumi itu adalah masjid. Bayangkan semua permukaan bumi ini, ikhwafillah, tempat yang paling baik disebut oleh Rasulullah itu adalah masjid. Wa aswa'ul makan fil ard as-suq katanya. Dan sejelek-jelek tempat di muka bumi ini adalah
pasar. Mungkin ada ada yang bertanya-tanya dalam pikirannya, kenapa kok pasar disebut si jelek-jelek tempat. Saya rasa secara fakta memang ya, kan di pasar itu tempat ada penipuan, ada kebohongan, ada tipu menipu dan seterusnya, ya. Akibat apa? Di situ ada transaksi yang mungkin kadang-kadang jauh dari koridor syariah, sehingga bahkan seringkali orang berkelahi juga di pasar, seringkali orang caci maki juga di pasar, seringkali orang saling ghibah di pasar. Iya. Sekarang ngetren ada ghibah syar'i katanya, ya. Nah, ini jangan sampai kita terkecoh dengan hal seperti itu, ya. Ya. Nggak ada segibah itu yang syar'i, itu tetap ghibah itu buruk semuanya. Nah, kemudian kenapa masjid menjadi tempat yang paling afdal di muka bumi ini? Karena memang faktanya atas perintah Allah itu membangun masjid itu sebagai tempat kita ibadah, tempat kita berzikir, tempat kita menyucikan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kemudian la masjidun ussisa ala taqwa. Kemudian masjid itu memang dibangun atas dasar untuk ketakwaan di situ. Kayak Nabi SAW pertama kali hijrah ke Madinah itu apa yang dibangun adalah masjid. Nah, semua keutamaan tentang masjid ini dan urgensinya ini mengisyaratkan kepada kita supaya hidup kita ini berporos pada masjid. Ya. Berporos pada masjid. Ya. Artinya hubungan kita akhirat. Maka salah satu cara untuk mengendalikan itu adalah poroskanlah hidup kita di masjid. Ya. Belum lagi kalau kita bicara keutamaan, ada sebagian masjid yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjidil Aqsa. Rasul mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh merencanakan dan mempersiapkan musafir itu kecuali pada 3 masjid ini. Dengan maksud untuk mencari keberkahan, untuk mencari fadilah, dan untuk mencari keutamaan itu. Mana dia? Masjidil Haram, masjidku kata Nabi SAW, dan Masjidil Aqsa. Kalau antum sekarang menyiapkan uang, ya, berusaha menyiapkan uang untuk ingin mencari fadilah ketiga tempat itu, syar'i. Syar'i sekali lagi. Dan antum akan dapatkan fadilah itu. Ya. Luar biasa coba. Nanti di hadis tentang masjid ini, Rasul mengatakan, sholat di masjidku ini nilainya seperti 1000 kali lipat sholat di masjid lain. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu nilainya seperti sholat 100.000 kali lipat. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa itu nilainya seperti 500 kali lipat sholatnya. Ini luar biasa sekali. Ini kan artinya kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi tabungan pahala kita. Kalau kita merasa dikurang, disitulah kita fastabiqul khairat. Makanya masih ada hadiah untuk umrah itu satu APP. Oh. Nah, tagih. So ini peluang kita, maksud saya. Peluang kita. Ya. Jadi umrah jangan terkecoh oleh oleh umrah sebagai tren itu. Enggak, justru kita berniat berdoa kepada Allah supaya dimudahkan menuju 3 tempat ini. Kalau bisa. Dengan maksud apa? Untuk mencari fadilah dan keutamaan itu supaya
tabungan pahala kebaikan kita ya untuk mengimbangi apa namanya keburukan kita itu bisa apa namanya melampaui maksud saya. Ini cara kita berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tijaratun lan tabur. Ini memang abstrak sekali. Artinya tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala abstrak. Maksud saya tidak kelihatan untungnya. Nanti kita lihat nanti untungnya di akhir. Nah, kalau kita berusaha di muka bumi ini seperti urusan dunia ini memang ada untungnya langsung kita nikmati. Tapi untuk Allah SWT besok kita akan lihat apa hasilnya. Tijaratul lan tabur. Makanya nanti kalau ada siapa yang dinasibkan untuk umrah, mudah-mudahan ya kuatkan niat supaya datang ke dua tempat ini Masjid Haram untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya. Banyak saya lihat orang umrah itu ya kayak rekreasi. Jadi iya terkecoh oleh ornamen Masjidil Haram, terkecoh oleh hiruk pikuk jual beli untuk oleh-oleh dan saya kan jadi pembimbing kemarin ya. Iya. Iya. Hadirin jamaah saya waktu jadi pembimbing itu. Jangan terkecoh oleh ini. Kita harus sandut dulu ini inti perjalanan kita untuk meraih fadilah ini. Kalau itu urusan nantilah itu apa namanya. Baru datang sudah mikirin soal apa jadi oleh-olehnya. Nah ini. Nah, jadi bukan main kita Indonesia ini untuk ke sana itu kan membutuhkan waktu, uang, tenaga dan seluruh pikiran untuk itu dan seterusnya. Terus kita datang di sana terus hanya sedikit kita dapat pahala. Justru rugi kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini masjid sekali lagi. Mari kita dengan bahasan ini kita jadikan poros hidup kita di masjid. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi mengopinikan ke umat Islam saat itu masjid sebagai simbol, syiar kita. Karena memang kita umat yang memang yakin dengan akhirat dan tempat kita adalah di akhirat. Ya. Ummatun ya, yang kita ditunda kesenangan kita, nikmatan kita ada di akhirat, bukan di dunia kita dapatkan. Itu. Sehingga Nabi tidak memohonkan kepada kita akan kekayaan itu tidak. Tapi justru Nabi memohonkan kepada kita untuk nanti kita di akhirat sebagai penduduk surga. Nabi berharap setengah dari penduduk surga itu dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Baik, kita ini urgensinya ya. Nah. Kemudian dalam bab fadilah membangunnya, kalau bisa kita mampu nanti menyisihkan sebagian harta untuk membangun masjid, ya, itu sebagai sarana untuk amal jariah kita. Nabi sudah mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu bihi yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, ya, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga nanti. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk jadi perhatian kita. Ya. Siti Khadijah dulu sebagai perempuan terbaik sekali di muka bumi ini, ya. Sudah dari dunia dia sudah informasikan, ya, oleh malaikat Jibril, ya, kasih tahu wahai Muhammad istrimu Siti Khadijah bahwa dia sudah dibangunkan istana sudah di surga. Masya Allah. Itu kan sangat luar biasa sekali. Ya. Andai kata kita seperti itu mungkin enggak kita makan minum sudah di dunia ini. Sudah cukup sudah itu jadi penyenang kita. Ya. Cukup lah. Nah ini. Nah, kita ini memang harus kita
bagaimana menguatkan keyakinan kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimplementasinya. Sekalipun masihnya secara kepastian ya kasih mohon kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya orang-orang saleh di Saudi, para orang-orang muhsinin itu kan membawa sumbangannya ke Indonesia untuk membangun masjid dengan namakan dirinya, Masjid Zakaria, masjid ini, masjid itu dan seterusnya. Ya, ini adalah fadilah yang memang sangat besar untuk dijadikan sebagai sarana amal jariah. Nah, tapi insyaallah mungkin kalau kita berada di kampung, kita ikut juga berkontribusi dalam gotong royong bangun masjid, sudah juga kita sebagian juga dapat di situ. Karena ada dalam hadis yang kedua ini, Rasulullah mengatakan, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qutatin ya li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Para siapa yang ikut membangun masjid walaupun hanya seukuran tempat bertelurnya burung, seperti kerangkeng burung itulah. Nah, kalau di Saudi tapi kan burung-burung merpati itu berumahnya di di pelataran itu. Ya. Jadi kita punya amal membangun masjid sekalipun hanya seukuran diameter 1 meter persegi, ya, insyaallah akan Allah bangunkan kita. Ya. Untuk masjid SD Tanah Saleh 2 sudah rampung ya? Rampung kan? 8% ya. Dan kemungkinan kita semua terlibat juga di tanah wakaf itu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu. Nah, kemudian terkait juga dengan masjid, karena agungnya masjid, mulianya masjid ini, makanya ada tuntunan-tuntunan yang harus kita jalani di situ. Dan itu menjadi sumber kebaikan untuk kita. Ad-du'a inda tawajjuh ilaiha. Tidak ada bangunan yang diatur seperti ini. Kalau bangunan rumah, tidak ada maksudnya paling-paling ya keluar rumah atau masuk rumah. Tapi masjid ini ad-du'a inda tawajjuh ilaiha. Yusannu du'a hina tawajjuh ilal masjid. Disunahkan kita berdoa untuk ketika kita mau mengarah ke masjid dengan maksud untuk ibadah. Ya. Nah, ini sekian banyak doanya, tinggal dihafal aja ini. Ya, salah satu doa yang diajarkan Nabi ketika mau pergi ke masjid dari Ummu Salamah, karena Rasulullah SAW idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au auzalla au azlima au uzlama au ajhila au yujhal alayya. Rahu ashabus sunan was-sahih Tirmizi. Nah, jadi Rasulullah apabila mau keluar dari rumahnya, selalu dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ini doa keluar rumah kan? Lalu dilanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika an udillah. Ya Allah, aku berlindung ya darimu, kepadamu ya, dari aku berbuat kesesatan. Au udallah, atau dari aku disesatkan sama orang. Au uzillah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari uzillah, aku berbuat keterpelesetan. Au uzalla, atau ada orang yang mempelesetkan aku, menggelincirkan aku. Au azlima, atau aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat zalim. Au uzlama alaihi, atau saya dizalim. Au ajhilah, atau saya berlaku bodoh. Au yujhal alayya, atau saya dibodohi. Nah, ini menarik ini, ikhwanullah, doa ini untuk kita hayati. Ya, sebab ini keburukan-keburukan yang mungkin saja terjadi sepanjang untuk kita, interaksi kita, ya, dari keluar rumah menuju tempat kerja, kemudian kemana saja, termasuk juga ke
ke masjid. Artinya ancaman seperti ini dia mungkin saja ada. Kita berbuat sesat atau kita yang disesat? Mungkinkah kita berbuat sesat? Ya bisa saja karena bisikan setan dalam diri kita secara kita tidak sadar. Atau misalnya keburukan orang yang menggiring kita untuk berbuat sesat. Ya. Mungkin itu ada. Makanya doanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di zaman HP ini untuk berbuat sesat itu sangat mungkin saja gitu. Ya. Nah ini. Jadi adillah au udallah. Au azillah. Atau saya berbuat tergelincir, maksudnya kita tidak ingin untuk tergelincir, tapi kadang-kadang tergelincir kita karena satu dan lain hal. Seperti orang yang tergelincir oleh batu kerikil, ya. Tidak ingin tergelincir, tapi kadang-kadang tergelincir. Begitulah kita dalam hidup ini. Kadang-kadang kita tidak ingin tergelincir, tapi karena sifat kelemahan kita tergelincir. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah untuk jangan sampai kita tergelincir. Atau kita digelincirkan sama orang, sama teman, sama lingkungan dan seterusnya. Nah, azlima atau berbuat zalim, atau kita dizalimi sama orang. Semua mengancam. Ya. Atau berbuat bodoh, atau kita dibodohin sama orang. Ini semua kita butuhkan dalam keseharian kita untuk kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita amalkan doa ini setiap kita keluar rumah, ke masjid, kemanapun, dan insya Allah itu semua akan melindungi kita insya Allah. Nah, ini kan insya Allah ya, jangan sampai apalagi kita di ranah pendidikan ini, doa-doa seperti ini harus menjadi kita. Jadi hidup kita, prinsip hidup kita. Di dalam hidup ini harus kita sadari ada namanya karin. Ya. Karin, mungkin pernah kita juga mendengar di kajian-kajian. Karin itu adalah bangsa jin yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia. Ya, karin. Dia selalu menempel di kita. Selalu menempel di kita. Dia selalu membisikkan yang tidak-tidak sama kita. Rasul mengatakan tidak ada seorang dari kalian kecuali ada karin minal jin. Yaitu membisikkan dia itu maksud saya yang tadi itu, ya. Karin itu jadi bisa membuat orang tergelincir, ya. Kalau dia melakukan bisa tergelincir. Atau kalau dari orang bisa kita terpengaruh sama orang itu, kita digelincir. Karin. Ini setiap kita, tanpa kecuali manusia ini. Nabi pun juga seperti itu, cuma Nabi mengatakan kecuali saya ini, karin saya sudah dibikin muslim oleh Allah SWT. Dia sudah Islam. Sehingga la ya'muru illa bi khair. Jadi karin saya itu tidak menyuruh kecuali yang baik. Nah, kalau selain Nabi kita ini, karin kita ini selalu akan membisikkan yang tidak sama kita. Ya. Pernahkah kita ada merasakan bisikan yang tidak dalam diri kita itu? Ingin begini, pokoknya yang tidak lah, yang sesat itu gitu. Pasti itu alamatnya adalah karin itu. Ya. Makanya Nabi juga mengatakan, kalau ada bisikan baik dalam dirimu itu ingatlah dari malaikat itu, bisikan itu. Kalau ada bisikan jelek itu ingatlah bahwa itu adalah karin itu sendiri. Nah, jadi ini manfaat doa sekali lagi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ini agar kita terselamatkan dari semua itu. Karena memang kita semua hidup sebagai ujian ini semua mengancam kita. Interaksi kita sesama ada peluang untuk mengancam. Interaksi kita bahkan dalam diri kita ini ada seperti tadi itu ancaman-ancaman yang kita tidak lihat. Ya. Oleh karena itu inilah rahasia kenapa kita diajarkan oleh Rasulullah itu
ya, doa keluar rumah, masuk WC, ya, doa makan, semua adalah ini supaya kita terselamatkan dari bisikan-bisikan karin yang memang ingin menyesatkan kita. Nah, ini. Sekali lagi, ya oleh karena itu mari kita hidupin ini dalam diri kita ini doa-doa seperti ini. Dan banyak sekali doa ini yang tentang masalah hubungan dengan masjid ini, ya. Nanti bisa kita buka terus kita hafal sendiri. Ya, itu. Nah, kita lanjut. Ad-doa inda dukhuliha wa indal khuruj minha. Doa ketika kita masuk masjid dan keluar dari masjid. Yusannu liman arada dukhulal masjid ay yadkhula bi rijlihi al-yumna wa yaqulu a'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir li dzambi Allahumma ighfir li dzunubi wabtah li abwaab rahmatik. Kalau mau disingkat dengan hanya ujungnya itu Allahumma ighfir li dzunubi wabtah li abwaab rahmatik cukup. Ya. Kalau mau panjangnya ya itu. Tadi itu a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim dan seterusnya itu. Tapi kalau mau cukup dengan begitu kita keluar atau masuk masjid, ya, menaikkan kaki kanan kita ke masjid dengan Bismillah, Allahumma ighfirli dzunubi wabtah li abwaab rahmatik. Cukup dengan itu. Ya. Sebab betul-betul rahmat itu kita dapatkan, ya, di sepanjang kita ada di masjid. Wa idza aradal khuruj kharaja bi rijlihil yusra, dan apabila dia keluar dari masjid hendaklah dia dahulukan kaki kirinya, ya. Wa yaqul bismillah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma ighfir li dzunubi wabtah li abwaab fadlik. Atau cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir li dzunubi wabtah li abwaab fadlik. Kalau mau singkatnya seperti itu. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakanlah aku pintu-pintu kelebihanmu, karuniamu ya Allah. Allahumma simni minasyaitonir rajim. Ini apa namanya kelanjutannya. Ya Allah, apa namanya, hindarkanlah aku dari gangguan setan yang terkutuk itu. Nah, insyaallah ya, saya rasa kita sudah sama-sama praktikkan barangkali ketika kita masuk dan keluar masjid. Cuman ikhwafillah, saya ingatkan ya, kadang-kadang karena kita tidak membiasakan diri, ya, sama kayak keluar masuk WC. Ya, kalau kita tidak biasakan diri berdoa, memang apa namanya, padahal sudah hafal kita doanya. Sudah hafal kita di luar kepala lagi, ya. Ya, tapi karena kita tidak biasakan, akhirnya pasti sudah masuk WC baru kita ingat, atau sudah keluar WC, sudah jauh dari WC baru kita ingat bahwa kita belum berdoa. Karena itu saja. Nah, sekarang coba kita biasakan diri. Dalam seminggu insya Allah akan menjadi nanti begitu secara apa namanya, refleks kita masuk WC pasti bibir kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Refleks jadinya nanti kalau sudah terbiasa itu, refleksi artinya. Nah itu, begitu juga di masjid. Kalau kita biasakan keluar masuk masjid pakai doa, secara refleks begitu kita masuk ke masjid pasti bibir kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika Allahumma ighfir li dzunubi wabtah li abwaab rahmatik dan seterusnya. Itu. Nah, ini manfaat, makanya kita harus apa namanya, sadari betul tentang anunya ini, pentingnya itu. Nah, ini tentang doa keluar masuk masjid. Kemudian masih ya, saudara. Fadlus sa'i ilaiha wal julus fiha, yaitu keutamaan ya berusaha menuju masjid dan duduk di masjid. Ya. Rawa Ahmad wa Syekhan, Imam Ahmad dan Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahul jannah nuzulan kullama ghada wa raha." Barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid dan sore-sore ke masjid, ya, pulang pergi, ya tentunya maksudnya
pergi ke masjid ya untuk niat untuk melaksanakan ibadah, bukan sekedar datang tidur. Nah, maksudnya gada qasadal masjid lil ibadah, litatahur, untuk kita bisa menyucikan diri dengan ibadah di sana. Nah, kalau siapa yang melakukan itu pagi dan sore pulang pergi ke masjid, Allah sudah siapkan dia. Adallahu lahu, Allah akan siapkan dia baginya nuzulan, tempat kulama ghada wa rahfil jannah. Allah siapkan dia di surga sebagai tempat khairul manzilin, sebagai tempat di surga nanti. Nah, ini. Kemudian juga dalam hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhidu lahu bil iman." Kalau kamu lihat orang mondar-mandir ke masjid, ya, tapi dengan tadi itu, ya, maksud untuk melakukan ibadah di situ 5 waktu dan seterusnya, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikan bahwa dia sudah memiliki iman. Ya, tapi insya Allah kita sudah paham. Niat itu yang menentukan. Kadang-kadang ada orang ke masjid itu hanya untuk maaf untuk buang air kecil. Nggak ada di kampung itu. Ya. Ada di kampung. Untuk mandi. Jadi dia hanya untuk mandi, nggak mau untuk air kecil. Bukan itu maksudnya. Bukan. Jadi orang yang mondar-mandir ke masjid, maksudnya yang disaksikan ada iman dalam dirinya, itu adalah orang memang menyadari bahwa masjid itu sebagai tempat kita menyucikan diri. Masjid itu dia sadari sebagai tempat keutamaan, tempat kita bagaimana mengkondisikan diri, mempersiapkan diri untuk hari akhirat dan seterusnya. Karena sebagaimana tadi, ya tidak ada tempat yang paling baik adalah kecuali di masjid itu sendiri. Kemudian Imam Muslim juga kelanjutan dari hadis tadi itu, qala ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya tidak ada yang mampu memamurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, dari Abu Hurairah riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatahu. Masyaallah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, maksudnya berwudu di rumahnya, tsumma masya ilal masjid, kemudian dia sengaja menuju masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fardu faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha, maka langkah-langkahnya itu salah satunya takhuttu khati'atahu, menghapus dosanya, dan langkahnya yang berikutnya tarfa'u darajatahu, itu mengangkat derajatnya, insyaallah. Ya. Ini utamaannya. Rawa At-Tabrani wal Bazzar bisanadin sahih an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, al-masjid baitun kullu taqiyyin. Masjid itu adalah rumah untuk semua orang bertakwa. Takaffalallahu liman kana al-masjid baituhu. Allah akan menjamin bagi orang yang masjid itu sebagai rumahnya, liman kana al-masjid baitahu birrauh warahmah, dengan apa? Rauh, kedamaian, wal rahmat dan rahmat, wal jawaz ala sirat, dan bisa cepat melintasi sirat, ya, titian di akhirat nanti. Ila ridwanillah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ilal jannah, ke surga nanti. Ya. Jadi ini sudah yang kita yang paling mudah, yang paling gampang, ya, kita rasakan kalau kita menyadari bahwa kita masih lemah dalam kebaikan ini, ya, masjid untuk jadi poros ibadah kita.
Nah, mari kita semangatkan diri untuk itu, untuk meraih fadilah dengan apa? Saya rasa ini umum juga untuk laki perempuan. Lagi untuk perempuan. Nah, ini 10 menit ini masih sisa maksudnya? Oh, atau segera. Masih sisa? Sisa keseluruhannya. Makanya keseluruhannya. Oh, berarti kita buka gratis untuk apa aja. Baik, kita sampai baru beberapa hal yang kita bahas dalam soal masjid ini. Nanti kita lanjutkan di kajian pekan depan. Ya. Setiap pekan ya. Kecuali pekan depan lagi. Ya. Baik. Demikian kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau masih perlu dijelaskan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya, telah kita sama-sama simak pemaparan tentang keutamaan masjid Ustazah bagi Ustazah yang bertanya yang berjelas. Dipersilakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ustaz yang pertama itu kita kan di Indonesia ini ada musola di namanya musola Islam. Apakah hal ini dalam musola itu termasuk dikatakan masjid gitu, apakah itu masjid gitu. Kemudian apakah hak musola itu sama dengan masjid yang dalam yang tadi. Kemudian yang kedua itu untuk ini kan biasa kita ada di kampung gitu ya. Kadang kalau kita dibatasi misalnya untuk membicarakan hal-hal apa di masjid gitu ya. Bukan membicarakan keduniaan bahasanya pedagang. Bukan pedagang, maksudnya hal-hal yang dunia. Misalnya kalau di sini tuh kita dilarang untuk misalnya hanya rapat-rapat keduniaan lah bahasanya tidak diberikan. Nah, batasan kebolehan kita ya, bahasan-bahasan apa saja yang bisa kita bahas dalam masjid gitu, dan apa yang dilarang. Sama untuk memakmurkan masjid itu ini kan di masjid sekarang itu banyak inovasi gitu, ada seperti menyediakan tempat tidur, kemudian menyediakan makanan dan segalanya supaya dia lebih makmur. Apakah itu dalam batasan memakmurkan masjid atau bagaimana? Waalaikumsalam. Ustaz, maaf ini tadi kita salah dengar di beberapa ini juga mungkin tadi itu kami mendengar di awal ada beberapa dari kami yang mendengar tidak boleh kita melakukan perjalanan bermusafir kecuali ke masjid. Kami ini belum terlalu paham itu Ustaz. Dan tidak bolehnya apakah berarti kita melakukan perjalanan ke tempat lain dan tidak dibolehkannya seperti bagaimana Ustaz. Terus mungkin kami ini kaum perempuan Ustaz, ke masjid itu kan sangat jarang gitu. Terus kita di kampung itu berbeda gitu. Kalau orang kampung itu ke masjid itu dimulai, kalau di kampung anak pribadi itu kan bahkan Jumatan pun perempuan itu ke masjid untuk Jumatan. Nah, supaya kita tidak terkesan eksklusif atau apa, menurut saran dari Ustaz, sebaiknya kamu kaum perempuan ini yang dulu pernah mendengar bahwa keutamaan sholat di rumah itu lebih utama dari ke masjid. Sementara kondisi di kampung itu orang perempuan itu biasa ke masjid. Mungkin akan berarti Baik.
Baik, pertanyaan pertama dari Zuhri ya mengenai masalah musalla, mengenai istilah masjid dengan musalla. Memang kalau di kita di Indonesia ini kita bedakan antara musalla dengan masjid. Tapi perbedaannya dengan opini di Saudi itu, kalau di memang orang Arab itu musalla itu menganggap ya artinya tempat kerja yang dijadikan tempat sholat, tapi tidak setiap waktu. Misalnya kantor ya, ada kantor di kantor ya, ada sebagian kita gunakan tempat sholat. Itu namanya suatu saat nanti bisa berubah jadi sebagai tempat kerja gitu. Artinya bisa berubah posisinya. Nah, masjid itu adalah kalau dalam istilahnya pokoknya bangunnya yang dibangun untuk tempat sholat 5 waktu. Memang dari pembangunan pertama sudah dihajarkan untuk tempat sholat. Itu masjid sebenarnya. Nah, cuma ada beda antara masjid besar dengan masjid kecil. Itu bedanya. Ada masjid jame dan ada gair jame. Ya. Ya. Ada jame dengan gair jame. Tentunya ada perbedaan juga keabdalannya, ya. I'tikaf itu abdalnya di masjid jame. Tapi tetap masjid yang dibangun sekalipun dia sekarang musalla, misalnya anggap bahasa kita musalla, itu masjid yang boleh kita i'tikaf di situ. Artinya kita niat i'tikaf juga boleh, karena memang itu dihajarkan untuk masjid. Secara syariat itu masjid. Istilah kita saja musalla. Kalau yang lebih kecil lagi tuh wakaf. Oh kan. Di tengah-tengah sawah ada bangunan kecil untuk sholat. Wakaf namanya. Ya, wakaf ya. Wakaf. Ya. Itu termasuk masjid atau gimana? Kecil, cuma mungkin 3x3, 3 meter. Iya, masjid juga namanya. Masjid juga namanya. Karena memang itu dibangun untuk tempat sholat. Cuma tadi kan ada tolak ukurnya, ada yang di tempat di Jumat, kan ada seperti itu. Nah ini yang membedakannya. Ada sholat sunnahnya juga, sholat sunnah. Iya, kalau itu masjid adalah sudah tahiyatul masjid. Kalau itu masjid, seperti musala kita ini karena rata masjid itu sebenarnya. Masjid itu. Bahkan ada di tempat saya, dulunya dia masjid, sekarang berubah menjadi musala karena masjid sudah dibangun di agak luasan tempatnya. Jadi masjid lama itu menjadi musalla. Masjid sebenarnya istilah dalam syar'inya ya musalla kita namanya masjid. Boleh kita i'tikaf di situ ya, karena itu sudah menjadi masjid sudah. Nah, adapun musalla yang dimaksud dalam ini itu musalla adalah tempat yang dijadikan sholat sementara dan bisa saja nanti berubah penggunaannya, bisa jadi lain seperti aula lah ya. Aula itu kan bisa macam-macam penggunaannya di situ untuk pertemuan, untuk macam-macam. Sebesar kita juga sholat di situ. Itu musalla. Nah, kalau musalla tidak bisa kita i'tikaf di situ karena dia tidak memang dihajarkan untuk masjid, tidak dibangun untuk masjid. Tidak bisa kita i'tikaf di situ. Seperti di mall. Iya. Kayak di mall itu ada musola. Itu musola masjid. Nah, kalau itu memang dihajarkan masjid bisa saja. Kalau itu memang dihajarkan masjid. Ya, dihajarkan untuk masjid. Tapi kita tidak tahu kan nanti pihak pemilik mall itu dia niatkan untuk masjid untuk seterusnya atau nanti kan bisa saja dia rubah menjadi itu dan ini lagi. Nah, kalau sudah bisa dirubah seperti itu musalla jadinya. Musalla jadi. Seperti yang ini Ustaz, ini kan masjid pasnya, tapi kita tidak pakai setiap hari sholat. Kadang hanya sholat zuhur sama zuhur asar saja. Siang hari. Siang hari aja. Iya. Nah, ini sedikit tentang
mengenai perbedaan masjid dengan musalla. Kemudian dalam tingkatannya ada masjid jami, ada masjid yang biasa seperti musalla lah bahasa kita itu. Ya. Tapi yang dua-duanya adalah boleh sah untuk kita pada iktikaf, tahiyatul masjid pun juga disyariatkan di situ. Nah kemudian adapun adab-adab jual beli, ya hukum-hukum jual beli, memang ada nas-nas dalam hadis itu. Jadi untuk di masjid ya yukrah, jadi dimakruhkan untuk kita bicara soal apa namanya jual beli, ya. Jadi karena memang masjid itu dihajarkan untuk kita berzikir, kemudian beribadah, mengingat Allah dan sebagainya. Bahkan jangan jual beli, barang hilang saja ada dalam hadisnya itu. Barang hilang saja kita umumkan lewat masjid itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah dalam hadis itu mendoakan untuk tidak apa namanya, tidak ketemu barang hilang kalau diumumkan lewat masjid. Maksudnya? Umumin pegawai. Ya, Bares selalu baik pengantin, dia bilang juga. Kayak ini ada di masjid. Akibat ini kan akibat tidak pahamnya hukum-hukum tadi itu, akhirnya ya menjadi sebebasnya orang menggunakan corong masjid itu untuk dan untuk kalau rapat-rapat besar rapat RT, rapat apa itu biasa di kampus. Ya kalau musyawarah untuk kemaslahatan kebaikan ya itu memang iya boleh. Kan Nabi dulu juga mencerahkan untuk di situ di masjid, mobilisasi di masjid. Jadi yang melulu urusan dunia itu yang yang makruh itu. Melulu urusan dunia, jual beli kan itu melulu urusan dunia itu, jual beli kan. Kehilangan mana ini? Kehilangan apa namanya? Ya, meninggal. Apakah itu termasuk an-na'yu? Nah, ini kan masih perlu kita bahas nanti di bab bab al-janaiz itu. Apakah model sekarang pengumuman yang seperti itu min na'il jahiliyah atau tidak kan gitu? Perlu kita bahas lagi, kaji lagi ya tuh. Nah, jadi itu Sazuri ya. Mungkin nanti akan ada pembahasan adab di seputaran apa yang harus boleh kita lakukan di masjid. Rinciannya nanti akan sampai kita ke situ. Kemudian Bu Ella, Ustazah Ella. Perempuan. Dalam riwayat sebuah hasan Rasul mengatakan la tamna'u ima'akum al-masajida. Jangan kamu larang isi perempuan-perempuan itu untuk datang ke masjid. Sekalipun memang Rasulullah lebih mengabdalkan salatnya perempuan itu di rumahnya. Tapi ketika kaum perempuan itu ingin ke masjid untuk cari fadilah, jangan dilarang itu. Walhasil sebenarnya fadilah masjid itu untuk umum untuk laki perempuan untuk meraihnya, ya. Cuma karena ada beberapa hal, karena untuk kemaslahatan interaksi kita hidup ini, Rasulullah membatasi ini tadi itu. Dijelaskan ya dalam riwayat para sahabat, kami dulu kaum perempuan ya. Jadi datang ke masjid itu pas subuh. Kan dulu tidak ada lampu dulu. Ya kan? Dan seperti kita sekarang ini masjid sangat kayak siang hari rasa terangnya itu. Ya, halam-halamannya. Kalau dulu itu gelap. Jadi Rasulullah itu memberikan lampu hijau untuk kaum perempuan itu datang ke masjid pas suatu itu disebut dengan waktu galas. Waktu galas itu adalah ya gelap, artinya gelas. Ya, al-galas. Jadi ya laki-laki sekalipun ada perempuan di sini tidak ngelihat perempuan saking gelapnya gitu. Al-galas. Nah,
Nah ini, ya artinya untuk kita sadari bahwa memang interaksi kita laki perempuan ini memang cukup riskan untuk kita sadari, ya jangan alasan untuk meraih fadilah terus kadang-kadang menimbulkan fitnah yang justru lebih besar, itu maksud saya. Ya. Coba antum bayangkan di zaman Nabi saja kehidupan sudah terformat seperti itu, kaum perempuan itu jarang nyaris kalgurob katanya, kalgurobul amlah, seperti burung gagak yang hitam pekat itu diatur dulu, masih diatur seperti itu cara-caranya, apalagi kita di sekarang ini yang kaum perempuan tapi insya Allah kita juga la yukallifullah nafsan illa usaha. Di zaman berubah, kemudian kondisi berubah, kemudian dan seterusnya, insya Allah hukum itu juga akan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ya. Yang penting kita waspada aja, kita batasi diri, ya maksimal untuk bisa menjalankan taujih bimbingan syar'i kita terkait dengan hubungan kita dengan perempuan. Ya. Supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Nah ini Bu Ella, apa lagi yang berikutnya? Saddur rihal. Ini menghadisnya sahih ini. Ya, nanti kita akan baca ini. Belum sampai kita ke masalah itu. Ya, jadi tidak boleh merencanakan musafir, ya, la tusaddur rihal. Saddar rihal artinya sengaja untuk menuju tempat, kecuali 3 tempat ini, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, karena memang dia diberkati secara itu, ya. Baik tanahnya pun diberkati, masjidnya apalagi. Kan Masjid Nabawi, kemudian Haramaini Syarifain ini kan semua dilarang orang kafir masuk di situ. Iya kan? Larang. Jadi tanahnya, masjidnya pun diberkati. Dan seterusnya. Nah, kemudian Masjid Al-Aqsa. Nah, sehingga ada seperti itu penjelasan dari hadis Nabi, ya, tidak boleh menghajatkan, mempersiapkan untuk musafir kecuali untuk mencari keutamaan maksudnya. Ya hikmahnya ya mungkin untuk kita, karena di tempat-tempat inilah yang berhak sekali untuk kita jadikan mencari keutamaan itu, dan agar kita betul-betul memperolehnya, karena memang Allah melipat gandakan fadilahnya untuk kita beribadah di situ. Yang Utiela tanyakan apanya dari siapa? Bukan. Maksudnya ini kan terjadi sekarang ini. Sengaja ke masjid Kubah Mas gitu. Sengaja misalnya kita Lombok ya. Sengaja kita berniat untuk nanti, atau saya bernazar pokoknya kalau saya lulus kuliah ini saya akan sholat di masjid Kubah Mas. Padahal Kubah Mas itu masih biasa, artinya tidak ada keterangan syariat fadilah maupun ya seperti masjid kita biasa ini maksudnya. Biasa. Ya. Atau ke Masjid Demak, atau ke masjid apa lagi? Ya. 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 Nah itu maksudnya. Tapi kalau maksudnya kita musafir terus kebetulan kita dekat di masjid, kita sholat di situ sih tidak masalah, bukan itu maksudnya. Ini sengaja menyiapkan musafir untuk tujuan di situ, padahal dia secara syariat memang masjid biasa, memang setiap masjid punya keutamaan kan. Artinya seluruh masjid ini sebagaimana keutamaan tadi sudah kita bahas secara umum ya utama gitu. Cuman yang disebut oleh Rasulullah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Aqsa ini kan tempatnya juga itu mubarak. Tempatnya, buminya juga mubarak.
Ada di tempat keberkahan. Kita mencari keberkahan di situ. Nah. Oh, enggak masalah kalau itu sih. Kalau itu sebab, kalau itu enggak masalah. Masalah. Artinya menganggap bahwa masjid itu penuh berkah, maksudnya mendatangkan keberkahan. Itu maksudnya. Karena sesuatu di lain lahan, misalnya masjid itu penuh berkah gitu. Padahal tidak ada dalam syariat mengatakan bahwa itu. Artinya secara umum memang masjid itu masjid tempat beribadah dan paling afdal di muka bumi. Cuman dalam konteks keberkahan itu maksud saya. Ya. Kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini untuk apa? Kan kita mencari keberkahan di situ. Mencari keberkahan kan tujuan kita. Iya kan? Mencari keberkahan, melipat gandakan kebaikan. Doa kita makbul di situ. Hajat hidup kita yang kita inginkan bisa kita di situ. Di Istiqlal bisa enggak kita begitu? Kan enggak ada. Enggak ada. Nah, lalu motif apa yang kita membuat kita harus sengaja musafir ke Istiqlal untuk sholat 5 waktu di situ. Padahal di masjid kampung kita juga sama kan? Patoh. Kalau dia patoh kita dapat ya kenapa enggak kita sholat di masjid kampung kita saja? Kalau banyak sedikit jamaah Ustaz tidak mempengaruhi keberkahannya itu. Memang dalam afdaliyah sholat jamaah itu ada yang disebut. Ya, makanya jamek dengan mushola itu lebih afdal karena lebih banyak jamaahnya di situ. Kalau itu ya misalnya antum di kampung ya ada masjid, tapi di desa ada masjid besar di situ. Jamaahnya membeludak kalau sholat 5 waktu. Antum pilih yang di desa itu juga dengan niat untuk mencari lebih pahala itu. Ya, itu sah. Itu boleh itu, boleh. Nah, ada disebut kalau antum jadi imam di situ, afdalnya kalau antum salatnya di situ. Sebab kalau enggak ada antum, jamaah enggak jalan gitu. Nah, itu. Kebetulan waktu kita tim perlengkapan berangkat ke acara camping, kita bahas terkait dengan pelebaran Masjidil Haram dan sebagainya. Tiga ini berkaitan dengan ketika kita sholat di Masjidil Haram kan 100 derajat, kemudian di Madinah itu 1000, kemudian di Al-Aqsa 500. Nah, ketika yang apakah termasuk dengan tempat-tempat kan ini pelebaran terus di Masjidil Haram, Ustaz. Apakah yang 1000 derajat itu di wilayahnya yang asli atau semua yang sampai sekarang yang dikatakan masuk pelebaran itu juga terhitung yang 1000 derajat? Mana satu di bagus? Jawab itu. Apakah termasuk di tempat masjid pertamanya itu yang berlaku 1000 derajat 100 derajat itu, ataukah sampai yang sekarang kemana misalnya pelebarannya termasuk kan sholatiyah pondok madrasah yang pertama di sana juga kena unsur dan menjadi pelebaran. Apakah ketika kita sholat di sekitar sholatnya itu juga kena kita 1000 derajat karena itu sebagai 100 derajat karena itu sebagai masjid haram gitu. Nah, yang terakhir tadi itu yang berkaitan dengan perjalanan yang ketiga. Sekarang niatnya misalnya ke Madinah nyampur gitu Ustaz, untuk sholat ke Madinahnya plus ziarah ke makam Rasulullah gitu. Apakah boleh seperti itu dia berniat gitu untuk ziarah ke makam Rasul? Sama kayak kebanyakan kita kan mengadakan perjalanan di lain ziarah 9 wali sumu. Ya.
Bagus pertanyaannya. Jadi yang sebenarnya kan masjid ini syariat juga mengakui artinya kewenangan pemerintah, kewenangan. Dan itu menjadi uruf kita semua. Gitu. Ketika masjid itu dilebarkan, tetap itu sebagai masjid. Ya, jadi ini kan apa namanya? Secara syariat, ya Allah mengakui apa namanya kesepakatan apa namanya kita makanya ada urpun nas, ada kesepakatan apa namanya semua kita gitu. Kalau gitu anggap itu masjid, maka insya Allah seperti itu juga. Nah terlebih Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini kan sudah apa namanya artinya tempatnya saja dia itu sekitar Madinah itu adalah mubarak fihi. Bukan saja di masjidnya mubarak fihi, di Madinah secara keseluruhan, Mekkahnya juga secara keseluruhan. Makanya kan ada batasannya, ada batasan haramnya itu kan. Itu. Nah, jadi semua masuk apa dalam apa namanya? Dalam pelebaran itu. Masuk dalam. Nah, kemudian adapun niat untuk sholat sekaligus ziarah kan dua-duanya juga apa namanya ada anjuran, ada syar'i. Ziarah ke makam Nabi juga ada anjurannya, ada seterusnya. Ya. Dan kita tahu kan apa namanya syariat-syariat di seputar apa makbarah Nabi SAW itu kan memberi salam, ya kan, kepada beliau, kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dan seterusnya kan itu juga termasuk dalam apa namanya syariat juga, syariat sunnah ya, sunnah. Nah artinya kalau masih dalam koridor itu tidak masalah, artinya. Tidak masalah, boleh itu kan masyru', artinya hal-hal yang masyru', artinya hal-hal yang disyariatkan gitu. Maksud antum kita gabung niat ke sana itu maksudnya apa? Boleh atau tidak? Atau salah satunya lah, biar kalau masjid kan sudah umum lah itu memang syariat boleh. Nah ini niatnya untuk ziarah Nabi gitu. Ya kan langkah baiknya kan. Artinya ketika kita mau sholat di masjid otomatis niat kita ya juga apa namanya? Ziarah ke makam Nabi karena itu dia nempel di masjid, bahkan dalam Masjid Nabawi gitu. Dan itu ada anjuran dalam syariat. Saya rasa tidak ada hal-hal yang apa namanya yang tidak masuk dalam kaitan dengan masalah itu gitu. Kalau kita, iya kan? Mau kita katakan tidak sah, ziarah makam juga dianjurkan. Soalnya kemarin pas kita bukan debat sih diskusi ya. Karena anak buka itu orang yang meninggal sudah bisa melakukan nggak bisa dada terputus setelah kan. Kalau antum kan jawab memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dititipkan alal kubur pasti yang menjawab alal kubur masa malaikat yang jawab antum kan gitu. Udah pernah dengar begitu ya. Nah itu saya terkait dengan salam tadi kan kita tetap dianjurkan tadi kita ziarah makam dan sebagainya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah berarti kan yang meninggal itu sebab bisa menjawab kita kan kita beri salam. Nah secara apa namanya syariat kan kita yang hidup ini ketika masuk kubur atau mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar ya dan mu'minin wal muslimat wa inna insyaallah kum lahiqun dan seterusnya syariatnya. Dan dalam hari asar Nabi SAW dia mendengar ucapan salam kita. Dia mendengar. Adapun kaitan menjawab salam apa seperti kita menjawab salam pakai bibir atau itu kan barang gaib itu. Yang jelas ini informasi dari yang membawa wahyu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah inilah keyakinan kita dengan umurul ghaibiyah itu ya sebatas itu gitu. Nggak perlu kita pastikan dia apakah dia seperti kita menjawab salam itu atau tidak. Jadi kita beri salam kepada Nabi. Dimanapun kita beri salam kepada Nabi, Allah akan sampaikan kepada Nabi.
Itu kan dalam hadis. Ya. Sebagai sebuah doa untuk kesejahteraan dan derajat dan seterusnya. Ya. Ini syariat sekali lagi. Syariat. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab.